Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kamu semua. Apa kabar, anak-anak sekalian? Kali ini kita akan mempelajari materi gerak pada tumbuhan. Adalah materi lanjutan dari tentang gerak pada benda dan gerak pada manusia. Nah, mengawali pertemuan kita kali ini, masih bersama Bapak Endar Madesa. Bapak adalah guru di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Baik, Anda semua di PowerPoint sudah terlihat ada gambar beberapa tumbuhan. Ada tumbuhan yang berada di tepi jendela, kemudian ada tumbuhan yang merambat seperti ini, dan ada gambar tumbuhan yang pot bunganya rebah. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, mengawali pertama ini, Bapak akan menanya, tahu nggak sih? Ya. Nah, kalian tahu tidak? Apakah tumbuhan itu bergerak? Kira-kira tumbuhan bergerak atau tidak ya? Kalau seandainya iya, nah, lihat gambar berikut. Gerak apakah ini? Di gambar berikut ada pot bunga, yang mana di sini daunnya menuju arah ini lampu, ya, menuju ke sini. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, ini pot bunganya, di mana di sini daunnya itu mengarah ke atas, padahal pot bunganya sedang jatuh. Ya. Kemudian gambar ini, mungkin kamu pernah lihat ya, gambar seperti ini. Ada ulir yang merambat di batang, gambar yang ini. Ya. Gerak apakah ini? Nah, dan kita lihat gambar berikut. Ini yang namanya adalah Venus flytrap. Ini adalah sejenis tumbuhan. Barangkali kamu sudah pernah tahu juga ya, pernah baca atau pernah melihat videonya sebelumnya ya. Kita lihat videonya. Ya. Ini gambarnya. Tuh. Ini daunnya. Ya. Nah, kita coba lihat videonya, kita putar. Nah, dalam video tersebut terlihat bahwa ada serangga yang bergerak di daun Venus ini, kemudian tiba-tiba daun tersebut mengatup. Nah, gerak apa yang terjadi pada tumbuhan Venus flytrap ini? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak semua, kita akan mempelajari mengenai gerak pada tumbuhan. Di mana tumbuhan itu mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsang yang diterimanya. Jadi ada kata, ini kata kuncinya, ada rangsang yang diterimanya. Jadi karena ada rangsangan, tumbuhan menanggapi dengan bergerak. Dan itu adalah bentuk kepekaannya terhadap menanggapi rangsangan. Dan setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan. Ya, itu dulu, setelah gerak. Kemudian, macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah gerak autonom atau endonom namanya.
Yang kedua adalah gerak higroskopis. Kemudian yang ketiga adalah gerak esionom. Kita akan bahas satu persatu mengenai gerak autonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom ini. Ya, biar paham kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas yaitu gerak autonom atau gerak endonom namanya. Gerak autonom ini adalah gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Jadi dia tidak berdasarkan rangsangan dari luar tumbuhan tersebut. Contoh, ya, contohnya adalah gerak kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun hidrilla. Jadi gerakan kloroplas itu memutar mengelilingi sel-sel pada sel daun hidrilla. Ini adalah contoh dari gerak autonom yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Ini bentuk daun hidrilla ya. Daun hidrilla. Berikutnya adalah gerak higroskopis. Kalau ada kata-kata higros, ini berkaitan dengan air. Ya. Jadi gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak sama. Sebagai contoh, contohnya adalah pecahnya buah polong yang sudah kering pada lamtauro, jarak, dan kembang merah. Nah, jadi pecahnya buah polong itu akibat dari pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak sama. Karena tidak sama, yang satu lebih cepat mengurut, yang satu belum, maka akibatnya adalah terjadi pecahnya buah polong. Ini yang disebut sebagai gerak higroskopis. Ya, mudah-mudahan paham ya. Sudah 2. Nah, yang ketiga kita lihat. Yang ketiga namanya gerak esionom. Nah, gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar, ya, dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Jadi kalau endonom tadi bukan dari luar, kalau esionom itu justru berasal rangsangannya dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Ya, kalau higroskopis tadi berdasarkan air ya. Oke, kita lanjut. Macam-macam gerak esionom pada tumbuhan. Satu namanya gerakan nasti. Ya. Yang kedua namanya gerakan taksis. Yang ketiga namanya tropisme. Jadi esionom itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah nasti, yang kedua adalah taksis, yang ketiga adalah tropisme. Ya, jadi ada 3 bagian dari penjabaran gerak esionom ini. Kita lihat satu persatu lagi untuk penjabaran materinya. Yang pertama, gerak esionom itu yang kita bahas adalah gerakan nasti. Ya. Nasti itu apa ya? Kita lihat di sini. Nasti. Nasti itu adalah gerak tumbuhan yang terhadap rangsangan. Arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan, tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi gerak nasti adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan, tapi oleh tumbuhan sendiri. Berdasarkan penyebabnya dia dibagi lagi nih nasti ini. Jadi 6 macam. Ya. Mungkin sebagian buku ada 5, tapi dari referensi yang Pak baca lain, itu ada 6 macam dari pembagian nasti ini. Kita lihat satu persatu ya. Nasti. Ada yang namanya gerak seismonasti. Ya, ini contohnya. Ini yang dikenal sebagai, tidak tahu ya, apa namanya? Putri Malu. Oke. Seismonasti ini berdasarkan sentuhan atau berdasarkan gerakan. Jadi dia kalau disentuh, dia akan menutup, tapi arah gerakannya tidak tergantung pada arah rangsangan, tapi dia nutup aja sendiri, gitu ya. Oke, itu namanya seismonasti. Yang kedua, namanya niktinasti. Nik itu artinya malam, ya. Oke, niktinasti ini berkaitan dengan keadaan malam hari.
ketiga, nama fotonasti. Fotonasti itu berdasarkan intensitas cahaya. Jadi pergerakan tumbuhan dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Beda sama niktinasti tadi ya. Tadi ibaratnya malam-malam seperti seolah-olah dia tidur. Yang keempat namanya termonasti. Nah, bedanya dengan fotonasti, kalau fotonasti itu berdasarkan intensitas cahaya. Kalau termonasti itu berdasarkan keadaan suhu sekitar. Contohnya bunga tulip ya. Yang ketiga contohnya bunga matahari. Nah, yang berikutnya namanya nasti kompleks. Nasti kompleks ini berarti gerakan nasti tapi dia sudah kompleks sekali. Sudah terhubung dengan kimia, dengan sifat fisika. Ini contohnya pada stomata. Stomata itu bergerak membuka dan menutup, atau yang dikenal sebagai proses seperti pernapasan, seolah-olah pernapasan ya pada daun tumbuhan. Ini contohnya. Ada proses keluarnya H2O, masukkannya CO2. Dan ini berkaitan dengan proses fotosintesis. Jadi nasti kompleks ini disebut kompleks karena banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang mempengaruhi gerak ini, gitu. Jadi dia dari macam-macam, faktor. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi masih ingat tidak? Namanya daun Venus flytrap, ya, dan Venus flytrap. Di sini terlihat bahwa daunnya itu mengembang, kemudian ada serangga. Begitu ada serangganya itu bergerak di daunnya itu, nanti daunnya akan menutup, ya, begitu. Ini namanya haptonasti, ya. Haptonasti ini berkaitan dengan pergerakan serangga yang memicu bergeraknya tumbuhan insekta, ya, atau insekta serangga. Kita masuk berikutnya, yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme itu adalah gerak menanggapi rangsang dari bagian organ tubuh, ya, dari bagian organ tubuh. Arah gerakannya dapat menuju atau menjauhi. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa bergerak menuju atau menjauhi sumber rangsangan, itu tropisme. Kalau nasti tadi tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Itu bedanya ya, antara nasti dengan tropisme. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5. Kalau nasti tadi 6. Kalau ini ada 5. Ya. Ada namanya fototropisme, ada namanya tigmotropisme, ada namanya geotropisme, ada namanya kemotropisme, dan ada namanya hidrotropisme. Kita bahas satu persatu ya. Contohnya berdasarkan contohnya juga. Gerak tropisme ya, atau tropisme movement. Ada namanya fototropisme. Kelihatan di sini sebuah tanaman atau tumbuhan yang diletakkan di pinggir jendela. Terlihat di sini cenderung daun-daunnya itu mengarah ke arah jendela. Ada yang tahu kenapa? Ya betul, karena dari jendela tersebut akan masuk cahaya matahari. Dan itu akan mempengaruhi gerakan dari ujung atau ini ya, bagian ini. Ini akan ke arah sana. Nah, kenapa demikian? Nanti kita akan jelaskan ya kenapa demikian. Kemudian berikutnya namanya tigmotropisme. Ini mirip dengan yang tadi dinasti dari sentuhan. Jadi ada beberapa tumbuhan seperti kalau buah-buahan itu markisa. Markisa itu akan merambat kalau dikasih batang kayu atau misalkan ada tonggak, maka dia akan bergerak menjalar seperti itu ya. Ini mirip seperti itu. Tigmotropisme. Oke. Kemudian berikutnya namanya geotropisme. Jadi geotropisme ini berkaitan nanti dengan gravitasi. Geotropisme ini ada yang negatif dan ada yang positif. Kita lihatin dulu ya, ada dua.
ada geotropisme positif dan ada geotropisme negatif. Geotropisme negatif berarti dia melawan gravitasi bumi. Ya, gravitasi bumi kan arahnya ke bawah. Tapi daun-daun ini tumbuh ke atas. Jadi ini negatif. Nah, bagaimana dengan contoh geotropisme positif? Akar itu kan dia harusnya numbuh, dia pergerakannya ke bawah ya, karena sesuai dengan arah gravitasi bumi. Jadi ini yang disebut sebagai geotropisme positif. Ini akarnya. Akarnya sama menuju ke bawah, ke arah gravitasi. Oke, berikutnya. Ini penjelasan dari yang tadi ya, yang fototropisme. Kenapa demikian ya? Kenapa ini adalah batang, ujung batang itu ya. Di ujung batang itu terdapat auksin. Auksin ini adalah hormon. Nah, yang mempengaruhi tumbuhan itu tumbuh ini salah satunya adalah hormon namanya hormon auksin. Dan hormon auksin ini dia apabila terkena matahari dia akan menjauhi. Jadi kalau dilihat seperti di gambar, ini adalah gambar matahari. Maka yang paling banyak kena paparan kan yang sebelah sini ya. Sebelah sini. Nah, karena dia sebelah sini maka auksinnya nanti akan bergerak ke sini. Auksinnya nanti akan menumpuk. Di sini akan terjadi penumpukan auksin. Dan sehingga kalau auksin ini menumpuk maka yang bagian batang yang sebelah sini akan lebih cepat panjang. Jadi kalau yang di atas ini sudah panjang duluan, yang ini pendek, maka dia akan bengkok ke arah cahaya matahari. Jadi itu penyebab kenapa tumbuhan itu membengkok. Karena pengaruh hormon namanya hormon auksin yang ada di ujung tumbuhan. Ya, gitu. Jadi itulah menyebabkan kenapa bengkok. Jadi ini penjelasannya ya. Bagian atau sisi batang tidak terkena matahari atau terkena sinar sehingga mengakibatkan sel-sel di bagian itu tumbuh lebih panjang daripada bagian sisi batang yang terkena sinar matahari. Sehingga batang membengkok ke arah sinar. Dan ini penyebabnya adalah karena distribusi atau penyebaran auksin ini tidak merata pada batang tumbuhan. Karena auksin terkumpul lebih banyak di sisi batang yang jauh dari sumber cahaya. Ya, kita balik ke gambar tadi. Nah, ini dia yang jauh sini ya. Sebelah sini ini yang jauh. Di sini yang paling banyak ini. Di sini paling banyak cahaya matahari, tapi justru auksinnya yang lebih sedikit. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian paham ya. Oke, lanjut. Ini gerak tropisme. Tadi nasti sudah, tropisme sudah. Ini adalah beberapa gerak nasti dan tropisme dan penyebabnya. Kita lihat dalam bentuk tabel. Stimulus ini sama dengan disebut juga dengan rangsangan. Ya. Stimulus itu ada yang bisa berupa gravitasi, cahaya, gelap, suhu, sentuhan, kimia, dan air. Kemudian kalau di tropisme namanya, kalau stimulusnya gravitasi namanya gravitropisme. Atau kita kenal tadi sebagai, ada yang masih ingat? Geotropisme. Nah, dinasti itu tidak ada. Kalau cahaya namanya ada foto. Ya, ingat aja, foto itu ada gelapnya ya, ada cahaya. Jadi kalau di tropisme namanya fototroprisme. Kalau nasti namanya fotonasti. Kemudian di gelap, yang mempengaruhi gelap namanya niktinasti. Di tropisme itu tidak ada. Suhu, kalau tropisme namanya termotropisme. Kalau nasti namanya termonasti. Akibat sentuhan namanya tikmotropisme. Kalau di nasti namanya tikmonasti.
Atau disebut juga tadi kalau dinasti seismonasti. Ya, nama lainnya adalah seismonasti. Kimia, ada kata-kata kemo ini berkaitan dengan kimia pasti. Ya, kemotropisme atau kemonasti, yang mana penyebabnya ini adalah zat kimia atau reaksi kimia. Ya. Kalau yang menyebabkan stimulusnya adalah air, ada nanti namanya hidrotropisme atau hidronasti. Ya, tabel ini nanti kamu pelajari lagi sehingga kamu nanti bisa membedakan mana yang tropisme dan mana yang nasti. Begitu juga dengan stimulus-stimulusnya. Ya. Baik. Dan Anda semua, kita lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Tadi gerak nasti sudah, gerak tropisme sudah, berikutnya adalah gerak taksis. Yang mana taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan, disebut sebagai gerak taksis. Jadi dia bisa menuju atau menjauhi rangsangan. Ya, gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibedakan dua macam. Yaitu namanya fototaksis dan kemotaksis. Ingat ya, kalau foto berarti berkaitan dengan cahaya. Kalau kemo nanti berkaitan dengan apa? Dengan kimia. Betul. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, fototaksis. Ya, fototaksis. Nah, fototaksis itu merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Bisa cahaya matahari. Misalnya, gerakan klorofil menuju permukaan yang mendapat cahaya, dan gerakan spora yang memiliki flagel menuju tempat yang terang. Jadi rangsangannya itu adalah bikin cahaya matahari. Dia ada namanya klorofil atau zat hijau daun. Itu memang dia bisa bergerak dipengaruhi oleh cahaya ini, di mana dia selalu menuju ke permukaan yang mendapat cahaya. Jadi kalau kamu perhatikan, buktinya adalah kalau kita ambil satu lembar daun, maka yang lebih hijau itu adalah permukaan yang di atasnya, bukan di permukaan bawahnya. Misalkan ini daun ya. Permukaan atas ini lebih hijau dibandingkan yang di bawah. Dan tahu kenapa dihubungkan dengan ini? Yang menyebabkannya itu adalah karena paling atas ini terkumpul banyak klorofil. Sedangkan di bawah tidak banyak. Dan klorofil itu sebagaimana kamu tahu itu adalah zat hijau daun. Kenapa dia kumpulnya di atas? Karena matahari, sinar matahari asalnya biasanya dari atas, ya kan? Jadi dia kumpul ke atas, sehingga daun itu memang di atasnya lebih gelap, lebih pekat hijaunya, sedangkan di bawahnya hijaunya itu hijau pucat, ya. Nah, kalau baru tahu, ini adalah informasi yang penting untuk diingat ya. Berikut. Nah, ini contohnya. Ini sebelum disinari nih. Ya, gambar sel klorofil. Dan kemudian ini setelah disinari. Ternyata terjadi pergerakan klorofil. Ya. Gitu. Setelah disinari dia akan berpindah ke arah tempat asal sinarnya berasal. Gitu. Ini taksis. Taksis, fototaksis tadi ya. Berikutnya namanya kemotaksis. Kemotaksis itu gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Misalnya gerak ini. Spermatozoid, yaitu bagian dibentuk oleh tumbuhan. Tanaman lumut dan tanaman paku menuju sel telur yang terdapat dalam arkegoium. Karena tertarik pada gula atau protein. Jadi gula dan protein ini adalah zat kimia. Nah, jadi pergerakan dari spermatozoid ini dipengaruhi oleh ini tadi. Dipengaruhi zat kimia. Makanya disebut sebagai kemotaksis. Dan banyak contoh lainnya. Silahkan nanti cari di buku paket atau kamu boleh cari sumber lain di internet. Ya, kembangkan lagi sehingga pengetahuannya lebih banyak. Ya. Berikutnya. Ini bentuk gerak dan sebab gerak pada tanaman. Kita lihat. Di bentuk gerak itu ada yang namanya istilahnya reversible.
reversible. Kemudian ada namanya irreversible. Ini gerak pada tanaman itu kalau bentuk geraknya dibagi dua itu ya, reversible dan irreversible. Apa itu reversible? Apa itu irreversible? Nah, kalau reversible itu bisa kembali ke posisi semula. Kalau irreversible itu tidak bisa kembali pada posisi semula. Ya, gampang sih. Nih, reversible bisa kembali lagi. Kalau reversible tidak bisa kembali lagi. Contohnya, buka tutupnya stomata. Jadi stomata itu bisa buka, bisa tutup. Jadi gerakannya bisa kembali kepada posisi semula. Atau seperti yang tadi, Venus flytrap. Dia akan buka, tutup, nanti dia bisa buka lagi. Contoh lainnya seperti daun putri malu. Disentuh dia nutup, kemudian nanti dia buka lagi. Tapi kalau contoh yang irreversible itu artinya nggak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Contohnya ini, tangkai daun yang memanjang, yang mencari cahaya. Misalkan daunnya sudah manjang, sudah tinggi, dia nggak akan bisa lagi pendek lagi. Gitu ya. Akar juga sudah panjang, dia nggak bisa lagi kembali. Jadi gitu. Itu perbedaan antara reversible dan irreversible. Mudah-mudahan mengerti ya. Oke. Lanjut. Nah, sampai di akhir ini silakan dikembangkan lagi, silakan kamu cari referensi lain, baik itu di buku atau dari internet. Kemudian setelah ini kembangkan juga dengan menyelesaikan soal-soal yang ada di buku. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.